mana dan sekarang masih tetap dipakai oleh EVOS Legends, bisa masuk ke Esmeralda dan juga ke Hayabusa, dan itu dia ada Parsha juga ternyata. Berarti Parshanya ini untuk si Huba ya, bukan Kagura lagi. Sudah punya burst damage 2 bahkan di belakang Ranger Mas. Ini Parshanya buat Huba ya. Berarti tandanya dari Beatrixnya bukan untuk Huba. Tadi aku kira Beatrixnya buat Huba, tapi ternyata tidak. Kalau kata Opung Wawa seperti itu, kita bakal balik Beatrixnya di gold lane dong Opung Wawa. Beatrixnya di gold lane ya. Sebenarnya Beatrix Iya kan? cukup beresiko sih, tapi kalau memang bisa menangin ya di gold lane itu pasti bakal kaya banget. Tapi kalau misalnya aku boleh bilang ya Opung Wawa ya, Yes, kayaknya gimana? Beatrix ini tetap di mid lane, tapi malah Parshanya yang di gold lane. Gimana Opung Wawa kalau kita ambil skemanya seperti itu? Bisa juga ya. Ini new era ya, bener-bener luar biasa sih. Satu hero yang dulunya kita tahu pakem banget nih ada di tengah nih, itu udah bisa jalan kemana-mana semuanya. Bahkan dari sekelas marksman yang tadi jarang banget kita tahu kalau kita lagi main mungkin ya, lagi main solo gitu, marksmannya di tengah diusir ya kan. Sekarang marksman pun sebagai mid laner sangat-sangat oke banget. Jadi tergantung lah mereka mau cover dengan siapa juga, karena rumor dari Rebellion Genflix di sini belum terlihat sama sekali. Dan menurutku Rebellion Genflix mereka lagi habisin hero untuk anti match-nya. Benedetta. Oh, Benedetta. Oke. Benedetta ini tidak boleh bermain untuk anti-match. Hero anti-match ternyata ya, lihat tuh. 4 hero anti-match loh. Yang benar-benar di shutdown, yang benar-benar tidak boleh bermain untuk tim EVOS Legends. Dan dari tim EVOS Legends harus memikirkan satu hero yang bisa mengatasi dari gameplay mereka. Dari roamernya masih tidak ada, akankah Kufra atau Cho. Tapi kalau bisa kita bilang Cho tadi tidak terlalu efektif. Tapi itu di game tadi. Dan ternyata game kali ini Grok dari Val masih menjadi pilihan. Tidak adanya jungler yang bakal mau dirusuh oleh tim dari Rebellion Genflix. Mereka akan nge-pick apa untuk kali ini, karena pick keempat mereka menentukan gameplay dari timnya. Karena ini adalah Roger, jungler Roger. Dan masih flex pick terhadap 2 posisi antara Beatrix dan juga Parsha. EVOS Legends harus memikirkan itu, karena mereka tidak bisa sembarangan ngasih satu hero. Mungkin kalau bisa kita bilang kenapa flex pick G, karena di sini bisa saja seorang Clover Hafiz pemakai 1-1, dan bisa saja di sisi lain Parshanya menjadi sebuah counter untuk 1-1 itu sendiri. Tapi kalau misalnya itu tidak terjadi, bisa saja Parshanya di tengah lagi, Beatrixnya ditaruh di gold lane. Masih fleksibel, pokoknya lentur kayak karet. Iya, untuk sekarang nomor bagi fast lane kita udah tahu siapa ya. Tapi mid lanernya ini akankah main mage kembali? 4 mage kah? EVOS Legends atau ada yang berubah physical juga? Kagura. Kagura. Wow. Cho anti-match. Kalau nggak salah Opung ya, ini kalau nggak salah ya, aku lupa. Mungkin kalau kalian semua yang ada tahu berapa tepatnya, anti-match ini pakai Cho, kalau nggak salah, matchnya kalau nggak 3.000, 5.000. Bayangin gak tuh? Kalau ya lupa deh aku. Kalau pokoknya segituan lah. 3.000 apa ya? Dan tapi ternyata di sini romernya Sylvana, kayak dulu romer Sylvana, Jisanya pakai Roger. Beatrix? Enggak mungkin. Roger. Ini kita lihat nih di jalan, di lorong nih. Tuh, lorong Beatrix. Roger. Beatrixnya Huba. Support. Bener kan Pung, Godland. Parsanya Godland mengantisipasi permainan, karena di sini kita lihat dari tim Rebellion Genflix sudah benar-benar memantapkan diri untuk draft kali ini. Opung Wawa lebih ke arah yang mana nih? Aku jujur sih ke EVOS ya buat yang sekarang, karena mereka ada yang bisa ganggu nantinya untuk Hayabusanya. Oke, itu Opung Wawa. Talia? Ada Chow sama Kagura. Apalagi tadi Ranger Mas bilang anti match 3.000, Chow-nya EVOS Legends. EVOS Legends 2 orang, tapi tentunya faktanya akan berada di match kali ini. Di game yang kedua kita langsung saksikan bersama-sama untuk melihat siapakah yang memenangkan di match kali ini. Akankah Rebellion membawa ke game yang ketiga, ataukah EVOS Legends memantapkan dengan kemenangan 2 poin penuh. Flame shot baru aja udah jalan, langsung udah di pop up begitu saja oleh seorang Biru. Dan bahkan RKT nge-zoning out permainan dari seorang Biru yang sudah tidak punya wings by wings, dibalikan dengan energy impact. Nah kali ini lihat dari Birunya sedikit kehilangan momentum. Kenapa kehilangan momentum? Karena lihat para pemain dari tim Rebellion Genflix, mereka akan coba diserang dari jungle purple buff-nya Talia.
Ya, mencoba untuk di-invade aja dari seorang Versix-nya, tapi lihat juga bagaimana dari Jisanya. Dengan adanya Roger, jungle-nya cepat, apalagi dia cukup dibilang hero yang butuh banget item dependables. Dia di bawah menit kelima benar-benar harus fokus bagaimana untuk segi farmingnya, tapi anti-match dengan Chow-nya dia berani banget untuk 1 lawan 2. Pede banget dari anti-match, bahkan gak takut. Dan masih bisa untuk memaintain laning phase-nya, sementara Clover di area bawah 1v1 situation yang pastinya Biru bakal babak belur karena Clover dia sustain banget dan kali ini udah ditemenin RKT bersama dengan ada Luminaire. Biru mencoba untuk melakukan wings by wings dan malah mencoba untuk mendapatkan satu buah kill kalau RKT tapi gak bisa. Birunya harus ditumbangkan tapi sudah dibalaskan dendamnya oleh seorang Jisa yang jalannya hilang dan bahkan 2 poin pick off karena EVOS Legends. Luminaire-nya juga berhasil dipulangkan kali ini Ranger Mas. Ternyata GG yang dilakukan dari tim EVOS Legends berbuah tidak manis dan bahkan Rebellion yang berhasil mendapatkan cuan for life. 2 poin telah diamankan oleh tim Rebellion Gameflix. Tapi untungnya dengan gold buff yang berhasil diselamatkan oleh seorang EVOS Legends membuat seorang Rebellion Gameflix masih sedikit unggul. Belum terlalu jauh dengan 2 poin yang mereka amankan. Lord terbuka dengan sangat jelas. 2 F-Dragon telah dikeluarkan berjumlah seorang Ryu dan bahkan di sini anti-match membuat seorang Ryu harus menggunakan flicker yang Shadow Kill belum dikeluarkan dan bahkan di sini terjadilah pertikaian yang luar biasa. Shadow Kill-nya ternyata memilih ke arah seorang Turtle. Turtle menyelamatkan hari dan jiwa darah dari seorang Ryu. Kali ini tidak ada super retribution. Apakah berhasil diamankan? Oh my god, Versix retribution dia bukan Indomain, bakal dibalikan keadaan dia bakal kehilangan seorang Jisa di sisi lain. Val udah gak punya Emerald Justice, masih level 3 dan bahkan Clover memilih untuk mundur terlebih dahulu Thalia. Mencoba untuk melakukan Federal Strike juga dari seorang Birul untuk memukul mundur para pemain dari EVOS Legends karena dia tahu dia sudah kehilangan seorang Jiza. Federal Strike merupakan pertahanan terakhir bagi seorang Pasha dan berhasil untuk memukul mundur EVOS Legends, tapi kita melihat adanya sedikit perbedaan network di menit yang kedua. Baru menit-menit awal EVOS Legends udah bisa meleading 1000 network dan Birul lagi-lagi diberikan pressure, gak mau dikasih makan bersama dengan ada Clover di bawah. Begitu pula di sisi mid lane-nya Val-nya mencoba untuk langsung aja di burst oleh pemain para EVOS Legends, tapi Biru melakukan Federal Strike-nya. Clover-nya cukup sakit terkena dari Federal Strike-nya dan harus mundur. Masih bisa selamat dan mempertahankan satu objektif turret di arah bawah oleh Birunya Ranger Mas. Oke, tapi dari top lane sana lihat anti-match bakal coba dipukul mundur, damage terlalu besar dari seorang Ryuk dan juga Jisa. Mencoba untuk melakukan clear minion begitu saja dan Luminaire membantu pergerakan di arah top lane. Informasi telah diberikan, hampir saja God Outer Shield-nya berhasil dimakan penuh, tapi tidak. Anti-match masih punya 2 F-Dragon, mencoba dipasang one by one situation. 2 F-Dragon telah dikeluarkan dan bahkan kali ini ada seorang Ryuk yang di luar kendali dari anti-match. Masih coba untuk bertahan, Sen pun dikeluarkan dan bahkan anti-match gak bisa bertahan lebih lama lagi. Ryuk yang seperti akan menjadi korban kedua, tapi ternyata di sana Jisa mencoba untuk memberikan perlawanan terhadap RKT. Baita flame shot from Luminaire. Waduh, dan hingga overturn double kill membuat tim EVOS Legends mendapatkan keuntungan kembali. Cuan for life. Clover menuju ke arah belakang, ditahan begitu saja. Versix dengan satu buah Shadow Kill. Tidak berhasil mendapatkan apapun dan bahkan di sini Versix masih mendapatkan satu buah poin tambah dipasang ke arah belakang yang bisa terlalu besar. Just Pro-nya gak dapat dan satu hit terakhir Thalia masih bisa selamat. Versix-nya memang dari dulu Versix ini Hayabusanya udah melihat ke kita, memperlihatkan ke kita berkali-kali. Dia lincah banget memainkan quad shadow-nya ini yang bikin Versix susah banget untuk ditumbangkan ketika menggunakan Hayabusa. Dan jangan lupa buat vote momen game favorit kalian di snack video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial sekarang juga. Dan kita juga melihat tadi adanya flame shot dari Luminaire kali 8 itu udah perfect banget, langsung berhasil untuk membuahkan instant pick off. Dan Turtle kali ini yang mencoba untuk langsung di start aja dari Rebellion Gameflix, tapi udah dipantau juga keberadaannya oleh Luminaire dan juga RKT. Mulai digaruk-garuk, tapi ternyata Jisa masih bisa untuk mendapatkan satu buah turtle-nya, tapi dibalaskan dengan ada Val yang hilang. Luminaire kali ini di burst down dan ada di biru potion, dia harus hilang, tapi kali ini langsung ditendang juga dengan The Wave Dragon, harus hilang dari hubanya. Ryuk menjadi target utamanya Versix, cukup sekarang dia harus kabur dengan ada satu buah coach, tapi ternyata nggak bisa. Satu tetes darah terakhir, Ryuk harus bisa ditumbangkan juga Ranger Mas. Lagi-lagi Versix berbuat ulah. Dia bisa selamat tapi dia balik lagi dengan coach shadow-nya, berharap dengan satu killing spree-nya dia aktif, tapi ternyata sang bayi macan lagi-lagi bercanda. Sepertinya bayi macan kali ini sudah bisa dimarahin oleh abang-abangnya dan ternyata Val harus menggunakan Imperial Justice untuk menyelamatkan satu buah turret di arah bottom lane dan
berhasil. Ternyata tindakan yang dilakukan oleh seorang Val. Tapi di sisi lain anti-match kali ini dengan Chow dari Dragon Boy-nya memberikan pesona yang luar biasa. Dan bakal akan ada freestyle dulu bos. Dan ternyata tidak memiliki satu buah flicker yang membuat anti-match memilih untuk menahan dan melakukan disiplin atas laning phase-nya Thalia. Yap, tapi kita memasuki menit yang ke-6 nih. Tapi dilihat di arah mid lane sudah ada satu buah Shadow yang ke arah Huba langsung membuah pertahanan. Dan ada satu buah di biru passion tapi nggak bisa. Langsung aja di pick off. Sementara itu lihat Versix-nya udah dirasuki oleh dengan adanya Heartguard Angela. Dan otomatis Versix yang bakal lebih agresif lagi. Mulai mencicil ke arah seorang Val. Dengan ada satu buah Shadow dan dibantu keberadaannya oleh anti-match yang nge-flanking dari belakang. Dikombokan dengan adanya flame shot. Membuahkan hasil yang manis juga ke arah teman-teman dari EVOS Legend. Biru, Federate Strike mencoba untuk bertahan tapi lihat Clover-nya langsung nempelin Biru. Mau nggak mau harus di cancel menggunakan Wish by Wish untuk menyelamatkan dirinya. Rebellion Conflict benar-benar di pressure banget oleh EVOS Legend di menit yang ke-6 dengan perbedaan network yang sangat jauh. Ranger Mas. Oke. Lihat ditempel, dipaksa ditutup tokonya sama para pemain dari tim EVOS Legends. Birul kali ini tak berdaya. Burung parsa dari seorang Birul cuma bisa untuk memberikan FDSX saja. Dan di sisi lain Rio clear minion dikeluarkan, mencoba dipasangkan Shadow Kill dan bakal dikeluarkan. Begitu saja 1 poin tambah dan Luminar still survive. Meanwhile dari mid lane para pemain dari tim Rebellion Conflict mencoba masang tipan dan flame shot on point dari seorang Parsha. Catatan didapatkan, Luminar harus hilang dan memiliki rumah belakang karena di sini versi kita tahu bukan tandingan dari Roger. Hayabusa adalah salah satu counter dari seorang Rio kali ini. Di sisi lain Clover-nya masih bisa bertahan, mencoba untuk bergerak, mencoba untuk melakukan farming terlebih dahulu dan menetralisir tim fight yang bisa aku bilang sedikit kacau balau untuk tim EVOS Legends. EVOS Legend, tapi kali ini dari Versix-nya juga berusaha untuk mendapatkan satu buah tartal. Tapi apa yang terjadi? Anti-match terkena Federasi harus dipulangkan. Begitu pula dengan ada Esmeralda. Ini Jisanya seperti mengoutplay semua pemain dari EVOS Legend. Walaupun turtle berhasil diamankan, tapi kali ini gak bagus banget keadaannya. Karena Versix-nya harus ada gebul, harus dipanis. Begitu pula dengan ada RKKT menyisakan Luminaire sendirian. Apa yang terjadi Omawa oleh EVOS Legend? Iya, mereka sebagaimana seperti yang Ranger Mas bilang tadi, tempo yang belum terlalu kembali tadi untuk EVOS Legends. Kita melihat 2 orang lagi berada di turtle, 2-nya lagi jagain di area dari turretnya, dan Rebellion Conflict mereka mengagetkan dengan menyerang turret tersebut, Ranger Mas. Oke, bakal coba untuk masa menuju ke arah Purple Buff, tapi Luminaire menjaga pergerakannya, membuka vision begitu saja. Ingat, ini mulai memasuki mid game. Para pemain dari tim Rebellion Conflict memiliki sebuah power yang udah cukup untuk tim fight, dan replay-nya bakal dibahas sama silakan. Ya, ini dia untuk replay by Samsung Galaxy A series, di mana di sana untuk junglernya sendiri masih berjuang untuk mendapatkan turtle. Versix seorang diri dan Angelanya baru join, tapi ya sayang sekali memang untuk yang di tengah tadi secara mendadak juga Rebellion Conflict mereka memberikan serangan dan sepertinya nggak siap sama sekali EVOS Legends untuk menerima serangan tersebut, Ranger Mas. Lebih ke arah kalau versi kita difokus ke arah kabur, dia masih bisa sih Opung Wawa menurut aku ya. Coach Shadow yang pertama itu masih bisa kabur, tapi ternyata lihat Luminaire membalikan keadaan dan lihat di sini Umba pun tumbang. 1 untuk 1 pemikiran yang luar biasa oleh Profesor Luminaire. Sedangkan di arah bottom lane Rio mencoba untuk bertahan, bisa mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Rio, tapi lihat di sisi lain Clover bakal coba diraskill seorang RKT dan lihat damage gak kuat. Versi kami sang bayi macam mencoba untuk memberikan penyelamatan untuk abangnya. Shot didapatkan dan bahkan seorang Jisa yang hilang, sebuah junglernya. Val gak bisa bertahan, Val sudah bisa dipastikan bakal tumbang menjadi korban kedua. Double kill from Versix. Meanwhile duel tengah dikeluarkan, Biru bakal tumbang itu kembali. 2 hilang, kembali hilang untuk kesekian kalinya. Birul benar-benar menjaga posisinya. Kali ini Birul niatnya untuk bisa ngepok atau bisa nge-surprise seorang Versix, tapi dibalikan ketika adanya anti-match. Kembali Birul harus merasakan dinginnya langit Opung Wawa dan juga Thalia. Oh ya, dan ini kayak menjadi suatu Lord yang gratis banget untuk EVOS Legends. Tanpa kontes mereka sudah mengusir mundur pemain dari Rebellion Conflict, dan damage dari Luminaire sudah tergolong cukup besar tadi hanya dengan menggunakan Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon yang dimana sebentar lagi akan membuat bisa jadi ke Divine Glaive. Jadi Rebellion Conflict mau gak mau mereka harus lebih berhati-hati ketika sedang melakukan defense, karena sekali saja mereka salah. Lihat bagaimana pergerakan dari Versix, bisa masuk dengan Coach Shadow-nya, bisa coba untuk dapetin juga Purple Buff dari Rebellion Conflict sekarang kalian.
Yes, dan memasuki menit ke-10 kali ini dengan adanya EVOS Legends yang sudah memulai kembali lagi meliding dari segi tempo permainan nih. Ditambah dengan adanya Lord lebih mematangkan lagi langkah dari EVOS Legends, tapi kali ini dari birunya sudah langsung di pop off Res Rack-nya, Lordnya tumbang, bahkan belum mengincar ke arah inhibitor ratnya, tapi anti-match di arah top lane. Dia berusaha untuk melakukan split push, tapi hampir saja terkena Imperial Justice. Untungnya masih bisa untuk flick out ke arah belakang. Sementara itu mencoba untuk langsung di Wave Dragon aja dari seorang Ryuk yang langsung diincar bisa-bisa oleh Clover dan juga Versi. Di sisi lain Sylvannya juga sudah harus hilang, dibalaskan tapi kali ini oleh seorang Jisa. Versi yang menjadi incaran tapi masih bisa selamat dengan ada satu buah Quad Shadow sudah hancur. Inhibitor Turret di top lane oleh EVOS Legends kali ini. Akankah dari EVOS Legends mencoba untuk memaksakan lagi atau mereka bakal lebih sabar dan menunggu untuk setup yang selanjutnya, Ranger Mas? Iya, benar-benar trigger disiplin itu sangatlah penting ya. Kita lihat profesionalitas, karena apa? Kalau bisa kita RKT dia milih sebuah orang yang bakal dirasuki dengan harganya itu nggak sembarangan. Memang jam terbang itu nggak bisa bohong. Karena kalau bisa kita bilang tadi bisa saja masuk ke anti-match ya kan. Bisa saja masuk ke arah versi. Tapi lihat dia tahan. Dia tahu. Dia nggak mau nge-wasting harga yang dia miliki. Akan bisa ngebalikin keadaan sekarang. Kita lihat. Iya, sebenarnya kalau melihat dari performa Jisanya ya, dia sempat tadi memberikan pressure kembali untuk EVOS Legends dan mencoba untuk meleding tempo permainan ya. Dengan dia langsung mendapatkan double kill, sebenarnya bisa. Tapi Rebellion Genflix harus benar-benar menciptakan momentum kalau EVOS Legends ya sedikit lengah. Karena dengan perbedaan network yang cukup jauh sebenarnya, kalau kita bahas soal war 5 lawan 5 ini kemungkinan besarnya dimenangkan dengan EVOS Legends. Dengan keunggulan itemnya, dengan keunggulan level. Jadi Rebellion Genflix bisa dibilang harus Grillia, Ranger Mas. Oke, benar-benar di sini kita lihat juga di mana lihat VDS tracknya terlalu sakit. Luminar gak bisa bertahan dan bakal coba di-commit begitu saja. Ternyata lihat Clover mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Luminar dan bakal ada informasi diberikan retreat untuk pasukan EVOS Legends. Melihat Clover ditarik mundur, dari atas juga ditarik mundur. Mereka tetap tidak mau teamfight karena mereka sepertinya masih harus coba untuk mengamankan poin penuh untuk kali ini, karena tandanya poin kali ini bakal ditunggu terhadap Bapak Lord untuk yang kedua. Lord yang lebih kuat, Lord yang lebih perkasa, dan Lord yang sudah makan rendang tentunya bakal lebih kuat untuk mencoba dapetin base dari tim Rebellion Genflix. Tapi di sisi lain, kalau Lord ini berhasil dicuri oleh Genflix, Rebellion Genflix ini mungkin beda cerita. Lihat, Val udah di garis depan. Sebelum kita lempar itemnya sepertinya bakal ada team fight, dan sepertinya ini tidak terjadi. Masih nunggu momen. Oke, itemnya silakan Opung Wawa. Iya, sambil menunggu momennya ya pasti, karena dari EVOS Legends mereka benar-benar setupnya di arah purple-nya. Lihat bagaimana Chow dengan Angela sudah ada di sana, dan ya Clover berhasil untuk memukul mundur sekali lagi pemain dari Rebellion Genflix meskipun ini ada banyak gitu loh. Jadi EVOS Legends mereka unggul dari segi item. Rebellion Genflix mau gak mau main guerrilla seperti yang si Talia bilang, harus dapetin satu dulu Talia. Betul. Iya, dan lihat bagaimana inisiasinya RKT sudah berhasil ditumbangkan. Nah ini dia perlahan-lahan Rebellion Genflix mencoba untuk menjatuhkan pertahanan dari EVOS Legends satu demi satu. RKT-nya udah hilang, otomatis bala bantuan dengan adanya Hardguard sudah tidak ada untuk Clover maupun anti-match maupun siapapun yang ada di EVOS Legends. Ditambah lagi Lord kali ini yang sudah hadir. Kalau bisa bicara soal jumlah udah pasti EVOS Legends kalah, tapi bagaimana setupnya selanjutnya, karena kali ini dari Val-nya sudah mulai melakukan zoning ke arah hadap seorang Clover-nya. Tapi masih dipantau aja di sisi lain anti-match mencoba untuk melakukan buying time ke arah Parsha dan juga Tamus. Lordnya sudah mulai di-start. Siapa yang akan mendapatkan Lordnya sebentar lagi, karena Lordnya udah mulai ditarik. Clover-nya udah dimasuki RKT yang udah respon, dan kali ini Jisa menjadi lock. Di shadow kill oleh seorang Hayabusa dan berhasil untuk diamankan. Tapi sudah ada Feather Ice Rack cukup untuk memukul mundur, tapi ternyata double kill dari Kaguranya berhasil untuk membuat Rebellion Genflix wipe out, Ranger Mas. Oh my god, ini bencana. Rebellion Genflix kehilangan poin yang kedua, dan di sisi EVOS Legends mengamuk dan mengamankan game yang kedua. Roar! Wawa. Wah. Clover dengan Esmeralda di sini ya, power pick yang luar